Bismillah, hari ini kita akan belajar apa motivasi orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih melimpahkan karunia, nikmat-nikmatnya kepada kita. Sehingga kita dapat beraktivitas, sehingga kita dapat melakukan apapun yang kita mau. Nah, kita mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan hari ini itu semuanya menjadi kebaikan, itu semuanya bernilai ibadah, sehingga Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Selanjutnya jangan pernah lupa yakni bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda seseorang itu kenal kepada siapa dia bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan indikator bahwa dia ingin nanti di akhirat diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu bersolawat berarti dia faham bahwa nanti di hari kiamat tidak ada nabi maupun rasul yang akan memberikan syafaat kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan berbicara apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi motivasi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya harus tegaskan bahwa ini bukan dari saya, tapi saya nukil dari kitab Nashaihul Ibad bab yang ke-9, makalah yang kedua, yang mana ini disampaikan langsung oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus beliau adalah mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baik, kita akan baca langsung teks daripada kitab Nashaihul Ibad yang membahas tentang motivasi seseorang dalam beribadah. Wal maqalatu ats-tsaniyah, adapun maqalah yang kedua, qala Abu Bakrin Siddiq, telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, al-ibadu salasatu asnafin ay anwa'in. Kata Abu Bakar As-Siddiq, di sini dikatakan sesungguhnya para hamba itu dibagi menjadi 3 golongan atau 3 macam. Likulli sinfin salasatu alamatin yu'rafuna biha. Yang mana setiap golongan itu ada 3 tanda yang bisa kita ketahui dengan 3 tanda tersebut. Ya. Jadi setiap golongan ada 3 tanda yang itu mencirikan bahwa itu bagian dari tanda tersebut. Sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ini golongan yang pertama. Apa itu? Hamba yang dia menyembah Allah, dia beribadah kepada Allah ala sabilil khauf, atas rasa takut. Jadi kata Abu Bakar, ada golongan yang dia beribadah karena sabilil khauf, takut, ya, atas jalan takut atau motivasinya takut. Takut apa? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ai min adzabillahi ta'ala. Jadi dia beribadah karena takut daripada
azab Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Orang beribadah ala sabili khauf, takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Golongan yang satu ini, dia menyembah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah ala sabilir raja. Apa itu? Atas jalan harapan, pengharapan. Apa maksudnya? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan li rahmatillahi ta'ala. Jadi ar-raja bimakna ar-rahmah, rahmatullah, rahmatnya Allah. Jadi ada golongan yang dia beribadah menyembah Allah karena apa? Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga, wasinfun ya'budunallah ala sabilil hubbi. Nih yang paling mantap nih. Yang ketiga ini yang paling top. Apa itu? Golongan yang satu ini mereka beribadah kepada Allah, mereka menyembah Allah, mereka melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah ala sabilil hub. Apa? Atas jalan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Imam An-Nawawi lagi-lagi menjelaskan. Ini enaknya kalau kita baca kitab ulama-ulama terdahulu. Jadi perkataan sahabat itu langsung dijelaskan oleh ulama tersebut. Jadi bukan berdasarkan persepsi kita atau berdasarkan ijtihad kita yang itu pasti banyak salahnya, pasti banyak kurangnya, ya. Apa yang dimaksud dengan sabilil hub, dengan jalan kecintaan? Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, fillahi hatta yasirallahu ahabba ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan sabilil hub, dengan jalan kecintaan kepada Allah adalah mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah karena mereka pengen dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dicintai oleh orang tersebut kecuali Allah. Artinya apa? Semua yang ada di dirinya, semua yang ada di pikirannya, semua yang ada di hatinya, semua yang ada di otaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia enggak ada. Kenikmatan dunia enggak ada. Kenapa? Orang yang satu ini udah paling tinggi nih. Orang yang terakhir ini adalah orang yang memang tingkat kedekatannya kepada Allah bukan lagi karena takut siksa, bukan lagi karena pengen rahmat, tapi dia pengen dicintai. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Maka ketika dia mencintai Allah, maka dia akan memberikan semuanya kepada yang dia cinta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendapatkan cintanya Allah, maka Allah pun akan memberikan cintanya kepada orang tersebut. Wah, indah banget. Kalau sudah berbicara tentang cinta, yang mana cinta ini tidak ada syarat. Cinta ini murni. Cinta ini tulus dan suci, maka di situ setan tidak akan bisa mempropaganda untuk memplesetkan dia, mengarahkan dia untuk berbuat yang macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah dilindungi oleh yang dia cintai tadi. Siapa yang dicintai? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara umum manusia beribadah itu dilatar belakangi oleh 3 hal ini. Yang mana yang paling bagus? Tentu yang terakhir. Apakah yang pertama buruk? Tidak. Justru seseorang itu akan bertingkat sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ya ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.